Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dengan topik cara mengelola makanan untuk penderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis agar cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara mengelola makanan untuk penderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis agar cepat membaik. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi. Memang semuanya itu perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah teman-teman semua, pada season kali ini ya saya sharingkan kepada teman-teman yaitu tentang cara mengelola makanan ya untuk penderita asam lambung. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia dari Kalimantan Barat ya. Halo Kalimantan Barat ya, mudah-mudahan sedang atensi. Nah begini teman-teman ya, ini penting kita sampaikan karena dengan makanan ya, ini kalau kita bisa mengelola makanan itu dengan tepat ya, bisa jadi makanan ini sebagai obat ya, sebagai obat untuk mempercepat proses pemulihan atau proses penyembuhan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis ya. Akan tetapi ketika kita mengelola makanan ini kurang tepat ya, kurang tepat, nah ini bisa jadi menghambat ya, menghambat proses pemulihan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Nah oleh karena itu dari pengalaman yang pernah saya alami ya, saya ingin sharingkan kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi ya, khususnya yang disebabkan oleh makanan ya. Karena apa? Karena makanan itu selain bisa menimbulkan sensasi secara fisik ya, juga secara psikis teman-teman ya. Sensasi secara fisik yang disebabkan oleh makanan ya, contohnya ketika kita setelah makan ya, setelah makan sesuatu ya, nah kemudian respon tubuh menjadi tidak nyaman ya, contohnya mungkin menjadi kembung ya, menjadi begah ya, atau mungkin menjadi sesak di dada dan lain sebagainya. Nah itu bentuk sensasi fisik ya setelah kita makan misalkan seperti itu. Tetapi bisa juga ya, makanan itu juga memicu secara psikis ya. Contohnya setelah kita makan ya, kemudian kita merasa khawatir ya, merasa khawatir, merasa was-was, bahkan merasa takut ya. Takut dari efek makanan yang kita makan itu seperti itu ya. Dulu saya juga pernah ya sampai dengan takut makan ya, karena apa? Setelah makan itu pasti ada sensasi yang tidak nyaman di tubuh ya. Nah akhirnya kita menjadi punya perasaan takut ya terhadap makanan yang akan kita makan. Belum lagi ketika kita membayangkan ya, kalau kita makan ini
efeknya positif atau negatif. Nah itu akhirnya kan menjadi tambah pikiran ya, akhirnya menjadi tambah beban pikiran. Nah ketika sudah seperti itu, maka makanan itu bisa jadi memicu sensasi psikis juga, yaitu contohnya kita menjadi cemas ya, menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi was-was, itu gara-gara dari faktor makanan. Itu pun sering ya, ketika kita masih ragu di dalam mengelola makanan yang kita putuskan, yang akhirnya kita makan, itu seperti itu. Nah maka dari itu ada beberapa hal yang perlu sampaikan ya buat teman-teman semua. Ini adalah langkah-langkahnya ya, cara mengelola makanan untuk penderita asam lambung, gejala anxiety psikosomatis agar cepat membaik. Nah ini langkahnya yang pertama ya. Yang pertama ini supaya tidak menimbulkan ekses secara psikis ya, maka tanamkan dulu mindset ya, mindset tentang makanan ya. Jadi yang pertama adalah mindset tentang makanan atau pola pikir tentang makanan ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Jadi mindsetnya ketika kita mau makan atau kita mau memutuskan memilih makanan ini, itu dan lain sebagainya, maka di pikiran kita yang pokok adalah mindsetnya makan untuk sehat ya. Ini yang pertama itu ya. Jadi makan untuk sehat. Nah maka dari itu memang kita harus makan ya. Itu karena orang yang sehat ya pasti orang yang makannya cukup, kan paling tidak seperti itu ya. Nah itu, jadi mindset pertama adalah makan untuk sehat. Kemudian yang kedua, makanan adalah rezeki ya, yang harus disyukuri dan dinikmati, kecuali makanan tertentu yang memang ketika kita makan ya itu ada efek negatifnya. Contohnya makanan-makanan pantangan. Nah itu yang perlu dikurangi atau diwaspadai ya. Nah itu seperti itu. Tetapi tidak harus misalkan dihindari ya. Itu. Nah mengapa istilahnya tidak dihindari tapi cukup dikurangi ya atau diwaspadai? Ini supaya ketika kita makan makanan itu ya yang mungkin jenisnya masuk pantangan, kita menjadi tidak cemas teman-teman ya. Tetapi kalau doktrin di pikiran kita ya, kita sudah mantang makanan A, B, C, D dan seterusnya ya. Nah ketika kita kelupaan misalkan ya makan itu, nah akhirnya kita menjadi cemas ya, karena doktrin di pikiran kita itu sudah makanan pantangan, itu seperti itu ya. Nah maka dari itu rubah saja, jangan istilahnya pantangan tapi makanan yang perlu diwaspadai, makanan yang harus kita kendalikan, makanan yang harus kita kurangi porsinya. Nah caranya seperti itu teman-teman, sehingga ketika kita makan walaupun itu jenisnya sebenarnya pantangan, kita tidak akan cemas ya, kita tidak akan takut, karena doktrin pikiran kita itu hanya mengurangi hanya mengurangi, bukan istilahnya menghindari ya. Jadi berbeda itu. Nah itu yang pertama ya. Jadi tanamkan mindset tentang makanan, yaitu makan untuk sehat ya. Makanan adalah rezeki yang harus disyukuri dan dinikmati, kecuali makanan-makanan tertentu yang berefek negatif yang harus kita kurangi atau kita waspadai. Itu yang pertama ya, di garis bawahi. Nah kemudian yang kedua, setelah kita bisa menentukan itu ya, kita tidak takut lagi untuk makan ya. Jadi pokoknya ya semuanya makanan itu bagus ya, karena semuanya itu juga mengandung zat-zat yang kadang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu yang tidak bagus justru yang tidak makan. Itu seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua, setelah kita punya mindset seperti itu, kemudian yang kedua adalah atur waktu makan. Jadi kita punya jadwal teman-teman ya, jadwal waktu makan ya. Kapan kita harus makan pagi, kapan kita harus makan siang, kapan kita harus makan malam. Nah kapan kita harus mungkin makan makanan tambahan ya, dan seterusnya. Nah itu usahakan kita punya waktu yang ajik ya. Jadi amannya ya kita buat jadwal lah seperti itu. Misalkan sarapan pagi sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi, katakanlah seperti itu. Kemudian makan siang sekitar jam 9
11 sampai jam 12 siang, misalkan seperti itu. Makan malam sekitar jam 6 sore sampai dengan jam 7 malam, misalkan seperti itu ya. Dan itu harus kita tepati teman-teman ya, supaya juga secara psikis kita tidak cemas lagi ya, karena kalau kita sudah punya jadwal tetapi kadang kita langgar ya, nah itu juga kadang membuat cemas. Waduh, tadi saya makannya terlambat, jangan-jangan nanti kambuh ya. Nah karena kita sudah terkena psikosomatis, maka kadang menjadi kambuh beneran. Itu sebenarnya dari pengaruh psikis, pengaruh pikiran kita sendiri yang membuat doktrin sendiri tapi dilanggar sendiri. Nah itu, maka dari itu ya, apa-apa itu jangan mendoktrin yang pasti, tapi sifatnya kurang lebih saja. Jadi misalkan kita membuat jadwal waktu makan, yaitu sifatnya kurang lebih ya, tetapi ada toleransi waktu lah. Katakanlah misalkan kita terlambat maksimal 1 jam, itu pun nggak masalah sebenarnya, seperti itu ya. Jangankan 1 jam ya, mungkin sampai 12 jam pun kita ketika saat berpuasa kan juga mampu, tidak apa-apa ya. Itu kadang pikiran kita sendiri yang membuat kacau sendiri itu. Jadi di saat kita sedikit terlambat makan pun, ketika pikiran ini tenang dan yakin tidak apa-apa ya, hasilnya akan baik-baik saja. Itu seperti itu. Nah itu, jadi yang kedua ya, ini tipnya adalah atur waktu makan ya. Bisa dibuat jadwal, tetapi sifatnya bisa ditoleransi lah. Terlambat makan, toleransinya kurang lebih 1 jam, itu juga tidak apa-apa. Itu seperti itu saja ya. Tuh, itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga di dalam kita mengelola yang hubungannya dengan makanan, ini adalah penting ya, yaitu pilihan menu makan teman-teman. Nah ini kalau pilihan menu makan ini lebih kompleks ya, karena apa? Ini juga disesuaikan dengan tingkat keseriusan penderitaan teman-teman ya, yang hubungannya dengan kondisi lambung kita itu teman-teman ya. Tetapi secara umum sebenarnya ketika lambung kita sedang bermasalah ya, contohnya mungkin asam lambungnya sering tidak normal, katakanlah sering naik dan lain sebagainya, atau mungkin lambung masih ada iritasi, bahkan mungkin ada luka, itu kan namanya tidak normal ya secara organiknya ya. Nah itu, maka kita harus memiliki apa ya, kepekaan terhadap makanan. Jadi pilihan menu ini menjadi penting. Tetapi secara umum ya, ini adalah makanan yang kita pilih, yaitu pertama yang lunak sifatnya teman-teman. Contohnya untuk makanan pokok ya, katakanlah kan nasi ya. Nah nasi itu jangan nasi yang keras ya, yang keras, tetapi yang lembek lah, yang lunak. Bukan berarti bubur ya, tetapi ya pokoknya lembek ya. Itu biasanya ketika kita menanak nasi, airnya lebih banyak, itu seperti itu. Karena ketika makanan-makanan yang kita makan itu yang sifatnya lembek-lembek ya, nah itu jauh lebih damai ya, lebih nyaman di lambung ya. Jadi mungkin dicerna akan lebih mudah. Nah itu pilihan seperti itu. Termasuk pilihan misalkan sayurnya ya, sayur ya usahakan yang lembek-lembek juga teman-teman ya. Jadi pilih ya, kalau misalkan sayuran yang berdaun ya, kita usahakan daunnya saja, itu kan mudah sekali lembek ya. Di samping itu juga masaknya itu agak lama, jadi betul-betul masak ya, itu juga menjadi lembek ya. Nah kemudian masakannya itu usahakan jangan pakai minyak ya, cukup pakai air lah. Misalkan sayur seperti katakanlah sayur bening, yaitu kan berair ya, itu mudah untuk menjadi lembek. Sayurnya apa saja ya, boleh misalkan bayam ya, kangkung diambil itu daun-daunnya juga boleh, mungkin labu siam juga boleh ya, oyong juga boleh, itu nggak apa-apa. Yang penting masaknya itu lunak. Itu pengalaman saya seperti itu ya. Nah itu bisa dicoba. Jadi yang penting yang lunak-lunak. Nah kemudian itu sayurnya misalkan ya. Kalau misalkan lauknya itu kalau saya itu pilihannya ya itu dari tahu ya. Tahu itu paling lama saya itu makan itu hanya pakai tahu ya. Tahu, kemudian tempe ya. Kemudian kalau ikan itu ikan air ya, ikan air itu
boleh ikan air tawar ya, boleh ikan laut juga nggak apa-apa, itu juga nyaman juga ya itu. Tetapi kalau daging yang berkaki 4 itu sementara hindari, karena itu selain lemaknya tinggi itu juga alot biasanya ya, contohnya daging sapi, daging kambing, itu biasanya mengundang sensasi datang. Nah itu sementara dihindari dulu, termasuk misalkan daging ayam ya, ayam kampung juga bagus, nggak apa-apa itu ya. Tuh. Nah itu contohnya lauknya, termasuk misalkan telur juga bisa teman-teman ya. Telur itu kalau masak misalkan direbus juga enak ya, jadi atau di sangan itu juga bisa ya, nggak pakai minyak maksudnya ya, itu juga enak ya. Nah itu kalau misalkan telur ya, nah itu ya silahkan lah dilakukan saja ya. Mungkin makanan-makanan yang paling pas di teman-teman ya, terutama yang sudah dicoba teman-teman ya. Ketika yang penting kita nggak usah ragu, tapi kita perlu kadang mencoba dulu ya. Kalau memang reaksi di lambung itu kurang kondusif ya, itu harus dikurangi porsinya tentang makanan itu. Nah termasuk makanan-makanan yang sensitif, nah itu juga nanti bisa di ini sendiri ya Pak ya, katakanlah diingat-ingat atau dicatat. Tapi intinya makanan yang menjadi pilihan menu itu biasanya antara orang satu dengan orang yang lain juga kadang sedikit berbeda ya, karena sensitivitas lambung kita juga kadang tidak sama ya. Maka dari itu ya intinya pokoknya coba aja dulu, kalau memang itu cocok ya lanjutkan ya. Tetapi kalau memang kadang reaksinya agak negatif ya, menimbulkan sensasi, yaitu harus dikurangi, itu seperti itu. Baik, yaitu yang ketiga, jadi tentang pilihan menu makan ya. Nah kemudian tentang hal yang makanan-makanan yang perlu dihindari ya. Jadi hindari atau kurangi ya, kurangi makanan pantangan ya. Nah makanan pantangan ini juga biasanya yang sensitif terhadap kita ya, itu pertama makanan pedas ya. Pedas saja ini kalau sebenarnya terlalu pedas ya, kalau memang kita kondisinya sudah agak membaik ya, mencoba sedikit pedas juga nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting jangan sampai di mulut ini seperti cuap-cuap lah, kayak itu kelihatan terlalu pedas ya. Ketika kita hanya sekedar saja merasakan pedas itu belum apa-apa. Kalau saya itu seperti itu ya. Jadi walaupun misalkan makan sambal itu tidak banyak ya, hanya saya sentuhkan saja ya ke sambalnya, itu sudah terasa ya. Karena pernah juga mantang selama 6 bulan yang sama sekali tidak makan sambal itu saya itu, sehingga sampai sekarang kalau makan sambal itu hanya disentuhkan saja itu sudah terasa pedasnya itu. Nah itu artinya kita mewaspadai dan mengurangi terhadap makanan pantangan ya, yaitu pertama makanan pedas, kemudian makanan yang asam-asam lah ya, katakanlah seperti jeruk ya, kemudian lemon misalkan dan sebagainya. Nah itu silahkan saja dikurangi itu ya. Nah terus makanan yang berlemak tinggi ya, contohnya daging merah, nah itu kalau bisa ya kita hindari saja dulu ya, kita ganti dengan misalkan daging ikan, itu seperti itu. Termasuk makanan-makanan yang berminyak ya, berminyak seperti goreng-gorengan, bersantan, nah itu juga harus kita kurangi ya. Tapi kalau sekali-kali sedikit makan itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi tidak usah takut ya. Misalkan gorengan ya sehari makan dua biji itu nggak apa-apa ya. Itu yang penting makannya itu tidak hanya itu, tetapi misalkan sambil makan nasi, itu seperti itu nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi tidak usah apa-apa ditakutkan, apa-apa dicemaskan, itu seperti itu jangan. Jadi kita latihan berani ya. Bahkan saya melatih keberanian saya di saat waktu itu kecemasannya memuncak, ketakutannya memuncak. Yang paling mudah itu adalah berani makan dulu itu. Nah itu akhirnya nanti bisa mengembang ke keberanian-keberanian yang lain. Itu seperti itu. Nah itu jadi hindari atau kurangi makanan pantangan ya teman-teman. Itu yang tip yang keempat ya, atau langkah yang keempat. Nah kemudian yang ke 5, setelah kita
memilih menu makanan, kemudian kita menghindari atau mengurangi makanan pantangan. Nah, kemudian yang kelima ini, pilih ya makanan herbal alami untuk penunjang pemulihan ya. Jadi ini konteksnya makanan ya, tetapi yang lebih bermanfaat ya, lebih bermanfaat untuk membantu pemulihan. Contohnya ya, untuk buah ya, untuk buah saya seringnya pakai pisang kapok seperti ini teman-teman ya. Ini pisang sama seperti yang buat pakan burung lah ya. Ini kapok putih ini kebetulan ya. Ini contohnya ya, saya ambil satu. Nah ini seperti ini langsung dimakan teman-teman ya. Jadi nggak digoreng atau direbus ya. Ini seperti ini langsung aja di kupas ya. Nih seperti ini kan. Kalau kapok putih ini, nah warnanya agak putih ya. Ini langsung dimakan aja nggak apa-apa. Gitu aja. Nah ini usahakan ya. Kalau saya dulu itu sehari itu 3. Jadi sebelum makan ya, saya selalu makan ini dulu, pisang kepok ya. Kalau ada kepok putih, kalau enggak ya kepok kuning pun enggak masalah ya. Karena ini bisa menetralisir asam lambung teman-teman ya. Ternyata jadi lebih nyaman itu. Nah ini termasuk makanan herbal ya, makanan herbal yang menunjang untuk pemulihan menjadi lebih baik ya. Apalagi yang kita sudah tidak menggunakan obat, tidak mengkonsumsi obat. Nah ini sebagai gantinya memang kita harus menemukan beberapa jenis makanan herbal yang positif untuk pemulihan ya. Contohnya kalau buah saya pakai ini. Selain itu juga bisa pakai itu teman-teman, labu kuning rebus ya. Nah itu juga enak sekali dan lembut ya, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pengganti buah seperti itu ya. Itu juga bikin nyaman dan pencernaan menjadi lancar, termasuk BAB juga lancar ya. Pokoknya menjadi lebih nyaman lah di perut ya. Itu bisa labu kuning rebus. Nah kemudian bisa juga makanan ya yang saya biasakan tiap pagi ya, itu sebelum makan. Jadi sebagai dasar lah, dasar di lambung. Nah itu saya pakai bubur pati irut ya, bubur pati irut, atau ada yang menyebut pati Garut ya. Itu. Nah itu sama sebenarnya ya. Nah itu lakukan saja ya. Itu nggak usah banyak-banyak. Tiap pagi itu hanya 1 sampai 2 sendok lah, hanya itu saja. Cuma nanti kalau sudah dimasak ya kan jadinya agak banyak. Nah itu cukup untuk mendasari perut. Nah akhirnya itu juga menjadi lebih cepat membaik teman-teman ya itu. Nah kemudian untuk yang bersifat makanan juga ya, makanan tambahan lah, itu saya juga sering makan tape singkong teman-teman ya. Tape singkong itu termasuk jenis makanan fermentasi ya. Itu ternyata di lambung ya efeknya itu bagus ya. Dan itu akan mempermudah kita buang angin teman-teman. Jadi teman-teman boleh coba aja ya itu pakai tape singkong ya. Walaupun ada yang bilang itu katanya mengandung gas ya, tetapi justru itu akan mengeluarkan gas ya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Nah itu boleh dicoba juga ya. Itu juga faktanya yaitu membuat saya menjadi nyaman dan akhirnya menjadi cepat sembuh. Tape singkong ya. Nah kemudian yang sifatnya makanan tambahan juga ya, saya juga sering makan rebus-rebusan ya. Contohnya rebusan singkong ya, rebusan talas ya, rebusan ubi ya, itu juga bisa juga ya. Ubi itu bermacam-macam teman-teman ya. Jadi bukan yang seperti ubi si lembu itu, bukan ya, tapi ubi yang menjalar itu, yang pohonnya ke pohon itu. Jadi itu kalau di tempat saya namanya uwi gembili ya, namanya itu lembut sekali ya, itu di pencernaan juga sangat membantu itu ya. Pokoknya yang teksturnya itu kepiur lah ya, itu pasti di perut itu nyaman. Itu yang saya rasakan itu seperti itu teman-teman. Teman-teman boleh coba ya, siapa tahu itu juga cocok buat teman-teman. Nah itu, nah termasuk minuman ya. Nah untuk minuman yang sangat membantu saya di dalam pemulihan ya, itu adalah minum air kunyit teman-teman ya. Air kunyit itu
ya katakanlah satu hari misalkan 1 gelas saja itu sudah sangat bagus ya, dan itu di lambung juga efeknya sangat luar biasa ya yang saya rasakan, akhirnya menjadi cepat membaik ya itu teman-teman ya. Jadi ada beberapa makanan penunjang lah, silahkan lakukan saja, termasuk mungkin teman-teman bisa tonton video-video saya yang lalu ya, yang hubungannya dengan ini, makanan herbal alami, itu sudah pernah saya share ya kepada teman-teman. Boleh ditonton kembali, nah disitu akan lebih detail ya itu. Nah baik ya teman-teman, kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, tentang minuman ya. Tentang minuman ini kan ada hubungannya dengan makanan juga ya, ini yang cocok ya, yang pokok istilahnya. Pertama memang air putih ya, air putih ya contohnya seperti inilah ya. Nah ini kan masuk air putih ya, nah itu porsinya harus lebih banyak. Nah setelah itu boleh misalkan minuman yang manis ya boleh, tapi jangan terlalu manis ya. Contohnya bikin teh bening ya, teh yang jangan terlalu kental, kemudian kita kasih gula juga jangan kebanyakan ya, paling 1 sendok saja untuk 1 gelas. Nah itu juga bisa ya. Kalau untuk kopi, dulu saya sampai 1 tahun tidak ngopi ya, kopi hitam, tapi ya dulu saya kan maniak kopi hitam. Nah sekarang udah ngopi lagi ya, karena sudah sembuh ya, kembali lagi nggak apa-apa, cuma terkendali ya, paling sehari ya hanya 1 gelas paling itu ya, tetapi cukup mengobati rasa kangen dan rasa nikmatnya itu yang luar biasa. Ternyata kalau itu juga diatur porsinya, juga efeknya positif juga terhadap kesehatan tubuh kita. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.